Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada siang hari ini di hari Kamis 4 Juli 2024. Kami kembali menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang kami hadirkan untuk memberikan edukasi, motivasi, dan juga inspirasi kepada seluruh anak negeri. Pemirsa, tidak lapuk di hujan dan tidak lekang di panas, ini adalah sebuah keoptimismean untuk adat Melayu Jambi agar bisa terus membumi dan melekat di hati masyarakat sepucuk Jambi 9 Lurah. Tentunya untuk melestarikan adat Melayu Jambi ini juga membutuhkan peran serta dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Lembaga Adat Melayu Jambi, Provinsi Jambi. Lalu apa saja peran dan juga upaya yang dilakukan untuk terus melestarikan adat Melayu di bumi sepucuk Jambi 9 Lurah ini? Tentunya kami akan berbincang bersama dua orang narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Jambi dari pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi, Provinsi Jambi. Kita akan sapa satu persatu pemirsa, tapi spesial hari ini saya akan menyapa kedua narasumber saya dengan menggunakan pantun pemirsa. Siang hari panen buah nangko. Nangko dipotong, buahnya bagus. Telah hadir pada siang hari Iko, Datuk Hasan Basri Agus. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datuk Hasan Basri Agus ini merupakan Ketua Umum LAM Jambi Provinsi Jambi yang memiliki gelar Tumenggung Putro Joyo Diningrat. Betul. Gimana aktivitasnya hari ini Tuk? Sehat? Alhamdulillah hari ini lancar? Masih tetap mengamati kegiatan dalam rangka satu pekan Lembaga Adat Presiden. Sudah dimulai dari tanggal berapa? Tanggal 1 kemarin. Dari tanggal 1 tuh ya? Dan nanti puncaknya di tanggal 7. Yang bertepatan juga 1 Muharram. 1 Muharram. Ya, baik. Nanti kita akan berbincang banyak bersama Datuk Hasan Basri Agus. Dan selanjutnya, pemirsa, kita juga sudah mengundang, saya kasih pantun dulu pemirsa ya. Malam hari pergi ke fotokopi, kertas dibawa lalu dijilid. Telah hadir juga di TVRI Jambi, Datuk Hasan Basri Jamit. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Sama-sama Hasan Basri. Iya, sama-sama. Sehat, Tuh? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Datuk Hasan Basri Jamit ini Wakil Ketua Umum 3 LAM Jambi yang memiliki gelar adat Aryo Perbo Ketayo Alam. Nah, gimana Tuh acara kita hari ini, Tuh? Alhamdulillah. Sangat menyenangkan karena hari ini kita adalah lomba kesidah tradisional. Oh. Jadi bak kata orang tu kulit lamo, adat lamo, saku usang. Hari ini kita bongkar semua. Digali terus. Digali terus. Alhamdulillah. Sampai ke akar-akarnya supaya tetap lestari dan juga jadi identitas negeri kita tuh ya. Amin, amin. Baiklah. Ada lomba berbalas pantun juga tuh? Belum, sudah dilaksanakan tanggal 2. Oh, jadi saya pas nih Tok ya bawain pantun hari ini Tok ya. Iya. Karena memang ada rangkaiannya juga lomba berbalas pantun ya. Baik, nanti kita akan berbincang banyak lagi pemirsa bersama dua tamu kami yang kami hadirkan di Kabar Jambi pada siang hari ini. Dan tentunya kami juga akan mengundang Anda yang ingin bergabung bersama kami, berbincang bersama dua tamu kami, silakan di 0741 66385 atau di 08117433 133. Baik, saya ke Datuk Hasan Basri Agus terlebih dahulu. Datuk, seperti apa Datuk melihat eksistensi adat Melayu Jambi yang saat ini di tengah masyarakat tuh? Baik, terima kasih. Memang tugas kami pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi ini, terutama periode kami ini meneruskan kepengurusan zaman Pak Hasib Sam dulunya, periode sebelumnya, sekarang periode kami, dan dengan menyusunkan kepengurusan yang cukup kuat gitu ya. Sekarang wakil ketuanya saja itu 4 orang. Oke. Ada ketua membidang wilayah, ada ketua membidangi kerjasama. Itu 4 orang yang disusun. Semakin dikuatkan tuh ya dengan wakil ketua gitu. Ada 4 ya. Sebab kita juga ada sebagai sekarang merangkap Jambi itu ketua Lembaga Adat Melayu se-Sumatera. Dan sekretaris jenderalnya berada di Jambi, dan dalam waktu singkat nanti akan ada raker di Kepulauan Riau gitu. Nah, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat Jambi. Berarti ini adat Melayu ini semakin dikuatkan se-Sumatera tuh ya. Berarti tidak hanya Jambi, berkolaborasi dengan daerah lain. Dari provinsi-provinsi lain. Kita selalu komunikasi dan ada grup WA-nya juga antar lembaga adat Melayu se-Sumatera. Untuk Provinsi Jambi dalam rangka memperkuat itu juga, ya memang kita
bagaimana kepengurusan kita ini betul-betul dirasanya keberadaannya oleh masyarakat. Alhamdulillah sekarang itu luar biasa yang kami rasakan ya. Baikkah itu MOU kerjasama dengan para instansi-instansi pemerintah, mulai dari Pak Kapolda, kemudian juga dengan Pak Kajati kaitannya dengan hukum-hukum pidana yang terjadi di masyarakat, kemudian juga dengan Pengadilan Tinggi Agama, kemudian juga terakhir dengan BNN dan sebagainya. Dan itu akan dilanjut lagi kerjasama itu. Termasuk nanti kita akan melakukan kerjasama dengan TVRI. Kita resmikan dalam kerjasama dalam bentuk MOU-nya nanti. Siapa tahu nanti juga bisa buat program di TVRI Jambi. Betul, betul. Itu sebabnya memang itu upaya-upaya kita untuk memperkuatkan keberadaan lembaga adat Provinsi Jambi. Belum lagi upaya kita untuk bagaimana mensosialisasikan lembaga adat ini di setiap kabupaten kota Provinsi Jambi. Organisasi setiap kabupaten kota harus aktif, harus bisa menjalankan tugas sesuai dengan porsinya, dan kerjasama itu ditularkan ke masing-masing setiap kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Itu upaya yang kita lakukan terus-menerus ya. Itu adalah tugas kami sebagai orang yang menafsirkan apa yang didirikan oleh orang tua kita dulu, keberadaan lembaga adat Melayu Jambi ini. Sampai juga pada masa pengurusan kami ini kita sudah menetapkan Hari Adat Seprovinsi Jambi. Nah, tuh ini Hari Adat Melayu Seprovinsi Jambi. Ini dulunya ada yang bilang itu ditetapkan tanggal 2 Juli. Terus juga ada yang dibilang ini pada saat 1 Muharram, Tahun Baru Islam. Nah, sebenarnya bisa diluruskan supaya masyarakat juga tahu tuh seperti apa tuh? Baik, sebenarnya tanggalnya berbeda-beda pendapat gitu. Akhirnya memang kita putuskan berdasarkan seminar terakhir, ditetapkan yang tepat itu adalah tanggal 1 Muharram. 1 Muharram. Setiap tanggal 1 Muharram itu kita peringati Hari Adat Seprovinsi Jambi. Sebab pelaksanaan rapat pertama dulu pada saat orang tua kayu hitam melakukan rapat itu tanggal 1 Muharram. Gitu. Nah, jadi itu sebabnya kita tetapkan tanggal 1 Muharram sebagai Hari Adat Provinsi Jambi. Kita tidak menentukan tanggal itunya, tanggal nasionalnya. Masehinya. Masehi tidak tentukan itu, sebab itu banyak berselisih paham di antara kita, dan akhirnya memang ditetapkan tanggal 1 Muharram. Oleh sebab itu nanti tahun depan bisa saja tidak tanggal 7 Juli, mungkin tanggal lain. Kapan jatuhnya tanggal maju lagi. Mundur ya. Kapan jatuhnya pada tanggal 1 Muharram itu. Itu. Berarti tergantung penanggalan Hijriyah. Hijriyah, Tanggal 1 Muharram, pokoknya 1 Muharram, Tahun Baru Islam, itu menandakan juga bahwa peringatan Hari Adat Melayu Jambi. Pada tahun ini sudah setengah abad. Setengah abad itu bukan hari adat, itu berdirinya Lembaga Adat Melayu Jambi. Setengah abad berdirinya Lembaga Adat Melayu Jambi. Jadi ada hari adat dan hari berdirinya Lembaga Adat Provinsi Jambi. Itu setengah abad, itu 50 tahun. Bayangkan 50 tahun yang lalu orang-orang tua Jambi dia membentuk lembaga institusi Lembaga Adat Melayu Jambi ini. Itu sekarang kita peringati. Gitu. Sudah cukup dewasa juga ya, kalau 50 tahun ini itu dengan kepengurusan yang luar biasa, mensupport juga berbagai acara-acara dan juga kegiatan-kegiatan. Dan itu tidak kalah pentingnya didukung oleh pemerintah daerah, oleh Pak Gubernur. Tanpa kita didukung oleh pemerintah daerah, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang saya syukuri. Oke, baik. Saya ke Datuk Hasan Basri Jamit. Tuh, setengah abad untuk kehadiran Lembaga Adat Melayu Jambi, tentunya ini juga membutuhkan konsistensi dari setiap pengurus LAM Jambi supaya mereka juga tetap fokus dengan tujuan utamanya yang memang sudah tertuang dalam visi dan misi dari Lembaga Adat Melayu Jambi. Nah, upaya yang dilakukan tuh untuk menjaga konsistensi tadi tuh seperti apa tuh? Baik, terima kasih. Jadi ada Seloko Adat Melayu Jambi yang sampai hari ini masih kita pakai dan dikenang sepanjang masa. Bunyinya pelupu kulit baru, ramu-ramu rumah tinggal, lusuh-lusuh kita baharui, adat lamu jangan ditinggal. Nah, inilah tugas kami, bahwa adat lamu yang tinggalkan oleh nenek moyang kita dulu harus kita lestarikan, kita serakkan ke bumi, bentangkan ke langit, bahwa apa yang telah dibuat oleh nenek moyang kita dulu harus kita pelihara, kita lestarikan, dan kita kembangkan kepada generasi-generasi muda. Dan alhamdulillah setiap kabupaten kota, terutama kota,
itu sudah ada semacam tempat pelatihan Seloko adat. Nah, yang jelas di kota ini yang menonjol ada 3. Satu namanya Rades, yang kedua adalah lembaga adat Kelurahan Palimo, yaitu yang terakhir kelurahan adat pelatihan adat di Kelurahan Liposos namanya, di perumahan Liposos 1. Nah, itu setiap minggu mereka mengadakan pelatihan adat, mulai dari Seloko, hukum adat, dan atau masuklah persoalan-persoalan seni budaya, berzanji. Kemudian kitab kuning juga dipelajari. Kemudian juga yang hari ini kita lomba yaitu adalah kesidah tradisional. Bukan kesidah yang pakai rebana itu tidak. Oh, beda kesidah ya, lain, kesidah kalau tradisional. Kesidah tradisionalnya gimana sih, Tuh? Inilah seni. Seharusnya TPI tadi hadir di situ. Itu sangat seninya sangat besar sekali. Iya. Ketua OB tadi tidak mau turun dengar itu. Teringat masa-masa lalu di kampung kan. Iya. Tapi ini insya Allah mudah-mudahan keinginan dari Ketua Umum setiap tahun akan kita lombakan supaya mereka tetap lestari dan dapat dikembangkan di setiap kabupaten kota. Walaupun belum semua kabupaten kota mengirimkan perwakilan, tapi alhamdulillah sudah cukup. Lumayan ada 6 regu tadi yang ikut bertanding. Nah, inilah usaha-usaha kami. Dan kebetulan oleh Ketua Umum itu bidangnya saya memang untuk melestarikan tradisi adat ini. Jadi kita mulai dari tahun 2001 begitu Pak Habib jadi ketua itu kita sudah mulai. Tapi ya mengingat kadang-kadang di daerah itu keinginan untuk ikut serta itu ada, tapi kadang-kadang terkendala dengan macam-macam lah ya, faktor-faktor yang tidak bisa kita sebutkan. Keinginan mereka ada, tapi mungkin persiapan mental ataupun yang lain itu belum. Makanya untuk tahun ini baru 6 kabupaten kota yang bisa hadir. Siapa tahu di tahun berikutnya ini antusiasnya meningkat lagi. Kalau bisa satu kabupaten kota ngirim 3 peserta. 3 peserta ya, mudah-mudahan gitu ya. Jadi semakin meningkat lagi. Iya. Tapi sebenarnya apa sih yang sedikit saya tambahkan. Boleh, silakan Pak. Tentang kasidah tradisional yang tadi dimaksudkan. Ini sebenarnya berlangsung di setiap desa dalam Provinsi Jambi pada waktu-waktu dulu gitu. Sebelum adanya organ tunggal ini. Dulu kalau orang pengantin di kampung-kampung kami di Mudik itu, orang namanya fuqaha. Apa Pak? Fuqaha itu sebenarnya bertanding nyanyi, berlagu, tapi lagu-lagu Arab, lagu-lagu Mesir. Ya, kasidah-kasidah gitu. Kasidah itu bermacam-macam lagu tuh. Ada Hijaz, ada Sika, ada Ras, itu macam-macam. Ini kalau tidak salah sampai 5 tingkatan lagu-lagu. Jadi pada saat itu waktu mereka fuqaha itu, pengantin sedang duduk sanding tuh. Yang hiburannya ini malah kosidah. Hiburannya kesidah nyanyi-nyanyi tadi tuh masyarakat kita di desa-desa. Seperti itu dulu. Nanti setelah 2-3 lagu kesidah. Kalau tengah malam itu Ras, lagunya sedih kesidahnya gitu. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh masyarakat kita di desa-desa pada saat dulu. Nah, sekarang dengan arus kemajuan zaman ini adanya organ tunggal, itu sudah hilang itu. Tidak banyak lagi desa-desa melakukan. Setahu saya desa di Serlangun yang masih melakukan itu 2 desa. Ladang Panjang dengan Lindung, kampung mertua saya itu masih. Kalau orang pengantin itu tidak boleh pakai organ tunggal, harus pakai kesidah, lagu peka-peka seperti itu. Lagu-lagunya macam-macam tuh, lagu-lagu Mesir, siapa lagu-lagu orang Mesir zaman dulu itu ya? Si Umi Kalsum. Saya masih ingat tuh kalau Umi Kalsum. Itu lagu-lagunya seperti itu. Setelah 2-3 lagu kesidah. Kadang-kadang tuh dulu pakai main-main juga, ada main ilmunya juga. Sehingga pak kesidah tuh ada atraksi gitu ya. Taceki maksudnya tuh, suaranya ada ngangkat gitu. Itu nanti bisa dianggap kalah gitu. Dalam pertandingan itu sama-sama dulu. Nah, kemudian juga kalau pengantin laki-laki datang ke rumah perempuan kan diantar kan. Waktu naik ke rumah tuh kasidah dulu. Kasidah dulu. Kasidah, ucapkan assalamualaikum. Dia di rumah menyambut waalaikumsalam dengan ada kalimat-kalimat pengantarnya bahasa Arab ya.
Dan tradisi itulah ingin kita lestarikan, apa kata Pak Hasan tadi. Walaupun sebenarnya itu mudah-mudahan ke depan akan semakin berkembang. Itu yang kita harap. Kita di lembaga adat juga, kalau kita membawa pengantin-pengantin, kemarin waktu nikahnya anak Pak Aris, sampai ke rumah laki-laki itu kasidah dulu gitu. Ya, tradisi itu masih kita. Itu yang sekarang kita pertandingkan. Diharapkan kata Pak Asadi kalau bisa ini masih tetap lestari, ke depan itu upaya-upaya lakukan lembaga adat untuk melestarikan budaya-budaya kita zaman dahulu. Gitu. Nah, ini kan penting Pak ya, karena kalau di zaman sekarang kita juga agak sedikit kesulitan untuk menemukan budaya-budaya seperti tadi, tradisi-tradisi seperti tadi. Tapi seberapa efisien dan juga efektif dari lembaga adat supaya ini terus digaungkan Pak, sehingga nantinya setiap acara pernikahan ya contohnya itu bisa menyelipkan adat Melayu Jambi ini di setiap kegiatan-kegiatannya Pak Datuk Jamit. Iya. Dulu waktu pengantin anak gubernur kan dua kali itu yang di gedung apa tuh? Iya, yang di Broni Pak ya. Yang di Broni, ya, Pak. Di gedung Masjid Putih. Ya. Itu semua prosesi adat full Melayu Pak, ya? Jambi full. Termasuk kalau kita ini adat bersindi syarat-syarat bersindi kitabullah, termasuklah masalah kesidah ini kita tampilkan. Nah, pada waktu itu memang ada pertanyaan dari waktu itu ada TVRI juga. Kenapa sih harus selengkap itu? Nah, waktu saya jawab, gubernur ini adalah pembina lembaga adat Melayu Jambi, pemangku adat. Nah, gubernur inilah yang akan memberi contoh teladan kepada masyarakat. Nah, jadi walaupun bagaimana susahnya, mungkin biayanya juga besar dan sebagainya, selaku gubernur pembina lembaga adat harus menunjukkan jati diri lembaga adat Melayu Jambi. Nah, alhamdulillah kebetulan waktu itu saya ditunjuk sebagai seksi prosesi adat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun. Nah, termasuk waktu di Merangin juga dilaksanakan upacara adat Melayu Jambi sesuai apa yang dibuat di Jambi di kota Jambi kemarin. Sama. Ya, kenapa? Karena mereka adalah tokoh Rajo Jambi kan. Nah, kalau Rajo Jambi tidak menunjukkan kepeduliannya kepada adat Melayu Jambi, bagaimana orang lain? Nah, inilah yang kami bersyukur sekali kepada Gubernur Provinsi Jambi Pak Dr. Al-Haris yang mau mendengar artinya petunjuk dan arahan dari Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Adat bersindi syarat bersindi kitabullah berjalan dengan baik. Gitu. Jadi ya memang harus paket lengkap dan kalau bisa tidak hanya Pak Gubernur saja tetapi juga pejabat-pejabat lain juga ketika ingin menikahkan anaknya harus dipakai ini Pak ya, karena bisa jadi percontohan juga untuk masyarakat. Itu yang penting sekali dan supaya anak-anak zaman sekarang ini juga tahu tidak hanya tahu dengan musik modern saja tetapi juga memang ada musik-musik tradisional, kegiatan ataupun tradisi-tradisi tradisional yang harus di-up lagi. Apalagi sekarang zaman viral ya Pak, apa-apa bisa viral ya Pak. Tapi ini menjadi sebuah peluang loh Pak. Ya, kita kan sekarang memang media sosial berkembang banyak. Otomatis ini bisa menjadi sebuah promosi yang lebih efisien Pak ya di tengah masyarakat, cepat viralnya. Tapi gimana seharusnya nih Pak anak-anak muda zaman sekarang Pak kalau melihat tradisi-tradisi seperti ini supaya mereka tetap memanfaatkan teknologi dan juga media sosial Pak Datuk ABA? Ya, alhamdulillah sebenarnya media sosial yang ada sekarang ini ada positif ada yang negatif. Ya. Kalau positifnya apa yang kita kerjakan pada satu saat langsung tersebar kemana-mana gitu. Dan sama dengan hal tadi kemarin itu media sosial yang menggunakan kegiatan acara pengantin anak Pak Gubernur kemarin bagi kami adat sangat menguntungkan. Jadi anak-anak muda dia tahu, oh ternyata cara adat Jambi itu seperti itu gitu. Ada ulur antar, ada qasidah dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Jadi itu nilai positifnya sih itu. Negatifnya ya tentu yang kita harapkan jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif untuk ke depan. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Datuk, kita akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kabar Jambi. Kita masih membahas tema melestarikan adat dan budaya Jambi. Kami juga masih akan mengajak Anda pemirsa untuk dapat bergabung, berbincang bersama dua tamu kami yang kami hadirkan di sini, yakni Datuk Hasan Basri Agus dan juga Datuk Hasan Basri Jamit. Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0741663885 atau di 081174333133. Baik, Datuk HBA tadi sempat terputus tuh ya terkait dengan media sosial ini, sebuah media yang memang efektif sekali untuk mempromosikan adat Melayu Jambi. Nah, pandangan Datuk itu seperti apa tuh? Ya, yang jelasnya itu tadi apa yang saya katakan bahwa dari sisi adat kami berterima kasih dengan media sosial. Dan ini sebenarnya bukan hanya dinikmati oleh masyarakat Provinsi Jambi saja, tapi se-Indonesia. Orang tahu bahwa bagaimana pegang pakai adat Jambi itu. Ya, kan saya pernah katakan waktu acara pengantinan Pak Gubernur, itu saya dikomentari oleh Bapak Wakil Presiden mantan, Pak Yusuf Kalla dan Pak Hermaya. Hermaya, beliau profesor, mantan Direktur Lemhanas. Kalau nggak salah juga datang kemarin Pak ya? Datang, Jambi, ya duduk dekat saya waktu itu. Jadi dia bilang, Pak Hasan, ini lembaga adat Melayu Jambi ini saya kagum dengan kegiatan tunjuk ajar tegur saponya, petatah patite, dan bagaimana cara menghadap orang tua dan sebagainya itu diajar di dalam oposisi prosesi lembaga adat Jambi. Oleh sebab itu ini perlu dipertahankan. Dan saya bilang itulah tugas kami Pak. Kebetulan saya sebagai ketua lembaga adat Jambi, bagaimana upaya kita mensosialisasi ini gitu. Nah, dan itu tadi melalui media sosial itu sudah masuk ya dalam kegiatan itu untuk kepentingan lembaga adat Jambi. Kami harapkan kepada anak muda jangan hanya sekedar ditonton, tapi diperhatikan bahwa ambil intisarinya bahwa tujuan adat istiadat Jambi itu sebenarnya tidak lain tidak bukan bagaimana seorang keluarga yang menikah ya melaksanakan pernikahannya itu diharapkan nanti semawa ya sampai akhir hidupnya dia melaksanakan atau mengarungi rumah tangga itu menjadi bahagia, itulah yang sejahtera dengan cara petunjuk ajar petata petiti yang kita lakukan pada saat upacara adat lembaga adat Jambi itu. Itu yang penting perlu diperhatikan. Baik, tidak hanya menjadi sorotan daerah, tetapi juga akan menjadi sorotan nasional. Nasional. Kalau bisa menjadi sorotan internasional. Betul, ya. Ini mengundang pariwisata juga ke Jambi. Betul. Ya. Nah, Datuk Jamit, tentu ini juga perlu diwariskan kepada generasi muda karena pelaku dari adat ini kan tidak hanya para senior saja, tetapi kan memang kita membutuhkan anak-anak muda zaman sekarang untuk menjadi pelaku dari adat ini. Tadi Datuk Jamit sudah menyampaikan bahwa ada kegiatan yakni pelatihan seloko yang dilaksanakan Pak tuh ya di setiap lembaga adat kabupaten kota. Nah, selain itu tuh apalagi nih yang diberikan pelatihannya kepada generasi muda saat ini supaya adat ini tetap melekat dan bisa diaplikasikan dalam berbagai kegiatan tuh? Ya. Selain pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga adat setempat, baik itu desa atau kelurahan atau kabupaten, ada yang perlu kita ketahui bahwa di grup WA, kita ada punya grup WA namanya Rumpun Adat Melayu Provinsi Jambi. Itu seluruh generasi muda, anak-anak muda itu masuk ke situ. Mulai dari Kerinci, seluruh kabupaten ada. Nah, walaupun jumlahnya mungkin belum ribuan, tapi sudah ratusan gitu. Dan saya tetap berada di situ. Nah, yang menarik bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan dari generasi muda di kabupaten kota itu menelpon saya. Nanya masalah adat istiadat. Bahkan ada kasus-kasus tertentu yang katakanlah perkelahian antara generasi muda ataupun hal negatif lah tuh ya. Yang negatif, mereka selalu nelpon saya secara pribadi, dia minta pendapat, minta arahan gitu. Nah ini makanya saya sekarang walaupun itu banyak sekali itu ratusan, tapi sampai sekarang saya tetap bertahan di situ walaupun saya sering jarang komen ya. Tapi kawan-kawan itu dia sudah tahu nomor telepon, saya tahu dia telepon itu. Baik, tinggal ngadu aja tuh ya. Tinggal kita sharing ya. Ya, baik. Kita lanjutkan nanti Datuk, kita sapa penelpon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana, Pak?
Saya Hasbi dari Sungai Duren. Samson. Mohon maaf, dengan siapa Pak? Hasbi. Pak Hasbi. Baik, Pak Hasbi dari Sungai Duren ya Pak? Iya. Baik, Pak Hasbi, apa yang mau ditanyakan, silakan. Yang pasti saya mengucapkan selamat Hari Adat pada Datuk yang kedua ini. Iya. Bagi saya, kedua Datuk ini bukan orang asing. Beliau ini orang-orang baik, orang-orang yang betul-betul paham soal adat. Terima kasih. Saya mungkin akan menanya atau mengasih saran. Kalau kita lihat di negara Asia seperti Jepang, Cina, mereka tuh maju pesat dibandingkan kita Indonesia. Nah, setahu saya, kenapa mereka itu maju? Mereka itu memegang teguh adat budaya. Nah, sementara kita, Indonesia, khususnya Jambi ini, generasi muda kita belum begitu memahami apa itu adat dan budaya. Sehingga kalau mereka tahu apa itu adat budaya, mungkin hal-hal yang terjadi belakangan ini, dengan perkembangan media sosial seperti di media sosial lah, seperti dibilang Datuk Hasan Basri Jambi tadi kan kita sudah ada WA-nya. Nah, terus saya pengen apa sih peran daripada lembaga adat ini dengan budaya untuk memberikan pembinaan pada generasi muda agar mereka berperilaku lebih Melayu atau lebih ke-Indonesian, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan kemajuan teknologi yang mereka pengen viral di media sosial, mereka melakukan begal. Kita tahu yang melakukan begal-begal ini rata-rata anak masih di bawah umur betul. Jadi apa? Kita pengen tahu peran dari lembaga adat, apakah sudah ada kerjasama dengan lembaga-lembaga institusi hukum seperti Polri, Kejaksaan, agar melakukan pembinaan pada generasi muda kita, sehingga perilaku yang tidak wajar tidak terjadi di Indonesia, khususnya di Jambi ini. Dampak dari kemajuan teknologi ini. Mungkin itu baik. Yang saya tanya pada Datuk dua-dua, Datuk Hasan Basri Agus maupun Datuk Hasan Basri Jamil. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasbi yang sudah bergabung bersama kami. Ini dari Sungai Duren, Kabupaten Muara Jambi ya. Baik, Datuk HBA terlebih dahulu mungkin boleh di. Baik, makasih Ananda kami Hasbi atas masukannya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tadi Dinda memuji Jepang, memuji juga Cina apa tadi? Cina. Ya, daerah-daerah di luar. Sebenarnya saya ini ya berapa kali sering ke luar negeri. Jepang dan Cina itu menganggap kita juga lebih baik. Gitu. Ya. Mereka bermasalah juga. Jepang itu sebenarnya pertumbuhan pendudukannya zero sekarang. Dia malah kesulitan, anak-anak muda semakin berkurang. Dan rumah-rumah banyak yang tinggal orang tua, banyak yang tidurnya di mana? Hidupnya sendiri. Iya, hidupnya sendiri gitu. Banyak tidak terurus juga. Apalagi di negara Eropa, di Prancis. Itu mereka kesulitan mikir beberapa tahun yang akan datang, jangan-jangan penduduk asli mereka habis gitu. So, anak-anak mudanya banyak yang tidak mau kawin, tidak punya anak gitu. Dia lebih enak hidup bebas itu. Itu yang kalau kita di luar negeri, sebenarnya kita memang apa yang disampaikan Hasbi tadi, banyak juga persoalan-persoalan yang kita hadapi, terutama akibat dari media sosial, teknologi modern sama sekarang ini. Tapi upaya yang kita lakukan dari pihak lembaga adat sendiri sebenarnya, kita baru-baru ini sebagai contoh melakukan kerjasama dengan BNN, masalah Badan Narkoba Nasional. Kita bekerjasama dalam rangka bagaimana mengantisipasi anak-anak muda kita. Dan kemudian juga dengan pihak Polri, dari Kapolda Jambi itu sudah kita lakukan. Ada hal-hal yang terjadi pidana di tingkat desa yang tidak skalanya hanya seperti maling sawit. Kalau kita selesaikan secara adat. Kemudian baru-baru ini ada juga anak yang berkelahi. Orang seberang jembatan Gentala Aras dengan orang Kasang gitu. Itu kita selesaikan secara adat gitu. Dengan motong kerbau, kemudian kasih semak semani selesaikan secara adat. Dan kemarin sudah dilakukan gitu.
itu peran-peran adat yang bisa kami lakukan gitu. Kalau dikatakan secara daerah seprovinsi Jambi ini banyak bermasalah, masih banyak harapan masalah-masalah yang kita hadapi tentang anak muda, itu betul. Tapi sekarang kami melihat di lapangan ada kecenderungan orang-orang tua kita ini anak-anaknya disekolahkan di pesantren. Sekarang sekolah-sekolah umum sudah semakin ditinggalkan. SMP ada beberapa tempat SMP tertentu mencari siswanya susah. Gitu. Karena orang banyak lari ke pesantren. Agak minim ya Pak? Iya, agak minim. Kenapa demikian? Kenapa? Umumnya ya begal-begal itu bukan anak di pesantren. Pasti anak-anak yang pendidikan agamanya lemah. Dan seperti anak-anak di pesantren. Oleh sebab itu memang kita sudah mengharapkan kepada orang-orang tua Jambi, lengkapi ilmu anak-anak kita dengan ilmu agama. Mantapkan dulu kekuatan batin dia gitu. Supaya menghadapi tantangan ke depan nanti bisa ada filternya untuk menghadapi tantangan zaman ini. Itu yang kita hadapi, dan dari pihak lembaga adat terus melakukan pengawasan tentang itu. Dan kita ada lembaga balai penelitian dan pengembangan, ada balai pendidikan, dalam kepengurusan kita ada dewan pakar adat, lengkap itu, macam-macam sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi mudah-mudahan DSP apa yang disampaikan itu menjadi perhatian kami. Mudah-mudahan nanti akan datang bagaimanapun anak Jambi ini menjadi tanggung jawab kita yang tua-tua ini. Oke, menyelesaikan masalah juga secara adat Pak ya, secara anak muda adat. Jambi Pak ya. Baik, saya ke Datuk Jamit. Lalu apa saja nih peran dari lembaga adat untuk melakukan pembinaan kepada generasi muda? Dalam hal ini mungkin pembinaan yang tidak hanya dilakukan untuk menguatkan tradisi saja, tetapi juga menguatkan sifat dan karakter dari anak muda zaman sekarang supaya mereka juga memiliki ilmu padi seperti itu, dan terus mengingat daerah mereka bahwa mereka berasal dari Jambi. Seperti apa tuh? Baik, terima kasih. Jadi memang upaya untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh adik tadi, di dalam provinsi itu ada bidang namanya bidang generasi muda. Nah, mereka dengan programnya yang sudah mantap itu akan melaksanakan pelatihan dan pendidikan kepada generasi muda. Untuk di lapangan kita juga untuk Prode ini itu kita sudah punya namanya Debalang Negeri. Nah, Debalang Negeri ini tugasnya sangat luas. Baik, Datuk, Debalang Negeri tuh ya. Nanti kita lanjutkan kembali tuh ya. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kabar Jambi. Kita masih mengangkat tema melestarikan adat dan budaya Jambi. Kami juga masih akan mengundang Anda yang ingin berbincang bersama dua tamu kami hari ini, yakni Datuk Hasan Basri Agus dan juga Datuk Hasan Basri Jamit. Anda bisa menghubungi di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Kita lanjutkan kembali, Datuk Jamit. Tadi Debalang Negeri. Nah, seperti apa pemaparannya? Ya, Debalang Negeri. Kita harus tunda dulu, Datuk, terkait Debalang Negeri. Ada penelpon kembali yang bergabung, Datuk. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Pak? Bersama Pendi. Ya. Pendi di Desa Tunas Baru, Sekernan. Di Sekernan ya? Tunas Baru. Baiklah, di Tunas Baru. Oke Pak Pendi, apa yang mau disampaikan? Saya bermohon kepada Pak Gubernur, Pak. Saya minta kepada Bapak Lembaga Adat Provinsi Jambi, setiap di desa-desa itu adakan rumah adat. Rumah adat. Baik. Apa? Anak-anak kita pada hari Sabtu dan hari Minggu bisa berlatih di rumah adat. Ya baik. Supaya peningkatan adat kita di Provinsi Jambi semakin meningkat. Supaya anak-anak kita terhindar dari kenakalan remaja ya. Halo Pak Pendi. Baiklah, sepertinya sudah terputus ya bersama Pak Pendi, tapi kami sudah menangkap apa pertanyaannya. Pak Pendi tadi memberikan inisiasi bahwa bisa diadakan rumah adat di setiap desa-desa yang ada di Provinsi Jambi. Apakah ini masuk juga dalam program dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi? Datuk, boleh dijawab tuh HBA? Ya, baik.
Sebenarnya ideal memang seperti itu. Kalau bisa setiap desa, setiap kecamatan ada rumah adat gitu. Tapi kan ini masalah dana terbatas gitu. Kalau dari pihak kita lembaga adat itu tergantung pada pemerintah masing-masing daerah. Gitu. Sekarang aja di provinsi aja lembaga adat kita alhamdulillah sudah punya kantor, sudah punya gedung. Masing-masing kabupaten kota pun sudah punya. Tapi di tingkat kecamatan itu belum ada gitu. Rasanya belum ada setiap kecamatan. Ini sebenarnya sangat tergantung kepada biaya yang dibutuhkan untuk itu. Sebenarnya upaya lain dilakukan, itu tergantung kepada lembaga adat desa yang bersangkutan dan termasuk kepala desa. Mungkin tidak berbentuk rumah adat, tapi berbentuk balai-balai pertemuan. Mungkin itu bisa dilakukan pelatihan-pelatihan tentang adat gitu. Dan saya melihatnya di desa-desa itu tanpa punya rumah adat juga, itu anak-anak kita di desa yang mudah-mudahan pandai juga berseloko. Ya kalau begitu acara pengantin itu ya melakukan serah terima pengantin itu banyak yang muda-muda juga sekarang itu alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi namun apa yang kata oleh Pak Pendi tadi mungkin salah satu pemikiran kita ke depan, kita berdoa agar ada peluang-peluang nanti pemerintah daerah untuk membangun rumah adat itu gitu ya. Baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Kalau kami lembaga adat ini kan relatif kan tidak punya apa-apa gitu. Kita juga kegiatan kita dibantu oleh pemerintah daerah gitu. Itu Pak Pendi ya, terima kasih masukannya ya. Tapi kalau seandainya rumah adatnya ini dibuat swadaya sama masyarakat, tapi membutuhkan pembinaan dari lembaga adat, siap nggak? Itu siap, siap Pak ya? Itu siap ya. Sebab kita kan lembaga adat ini ada sampai strukturnya sudah sampai ke tingkat desa. Malah ada tingkat RT ya. Kalau di kota Jambi itu sampai ke tingkat RT. Itu sudah ada gitu. Mereka sudah bergerak masing-masing. Kalau ada terjadi apa-apa, pengantin, kalau ada selisih anak-anak muda di tingkat RT, biasanya itu diselesaikan secara adat gitu. Demikian gitu ya. Oke, berarti lembaga adat Melayu siap ya kalau untuk memberikan pembinaan. Oh siap, sangat siap. Harus ada kolaborasi dan juga sinergi Pak ya, pemerintah daerah hingga pemerintah desa. Baru ini tadi macam di tingkat kelurahan di Kabupaten Sarolang, itu mereka itu permintaan kelurahannya ada pelatihan. Itu yang diundang Pak Hasan minta di provinsi betul pelatihnya yang melatihnya. Ya beliau datang kasih ceramah ke sana. Jadi inisiatif kami sekarang luar biasa juga sibuknya lembaga adat provinsi. Ya banyak diundang. Keberadaan kami juga sudah dirasakan oleh lembaga-lembaga yang berada di tingkat bawah. Tapi pengurus yang di provinsi ini Pak ya siap dan lengkap Pak ya. Oh lengkap. Pak ya. Itu ada dewan pakar. Kalau urusan-urusan desa itu ada dewan pakarnya. Ya kemudian kalau yang lain-lain di pembinaan perwilayahnya sudah ada wakil ketua umumnya. Bidang kerjasama antar provinsi, antar instansi yang ada di Jambi ada wakil ketua umumnya. Jadi sudah lengkap gitu ya. Sudah ada utusannya masing-masing Pak. Sudah ada bidangnya masing-masing. Baiklah, kita lanjutkan lagi Dato' Jamit Debalang Negeri tadi ya. Silakan. Ya, Debalang Negeri ini yang nama Debalang itu artinya polisinya lah adat. Jadi kita punya Debalang Negeri, anak-anak muda kita dengan SK Ketua Lembaga Adat. Cuma mungkin untuk sekarang ini belum optimal. Cuma sudah terbentuk. Di daerah tertentu, Pamur Kota Jambi sudah, kedasar Tanjung Jabung Timur sudah dikukuhkan. Ya. Nah, tugas-tugas mereka itu adalah mengawasi kalau ada umpamanya suatu persoalan di tengah masyarakat supaya tidak meledak, tidak terlalu meluas, ada mengambil alih atau melaporkan kepada provinsi. Contoh terjadi di Kota Jambi dulu, ada namanya dekat Tugu Keris itu, ada bundaran, orang duduk di situ, di bawah tertulis nama tokoh-tokoh Jambi. Nah, itu Debalang Negeri tidak suka. Di bawah itu ada nama Sultan Taha, di atas orang duduk. Dianggap tidak menghormati. Nah, itu dipanggil, pemerintah kota dipanggil, dan akhirnya saran dari lembaga adat kota itu diikuti oleh pemerintah kota, nama itu dihapus. Itulah salah satu contoh. Dan banyak contoh-contoh lain yang kasus-kasus lain yang sampai juga ke kami. Kami pernah menyelesaikan satu kasus, ada dulu namanya ucapan berbunyi dari Jambi Gilo, anak Jambi Gilo. Kata Jambi Gilo kan. Nah, akhirnya kan ada dari Debalang Negeri ini tidak suka kalimat itu. Nah, akhirnya juga mereka minta maaf kepada kita dan dia
dihutang seekor kambing. Berarti itu ada proses sidang adatnya? Ada sidang. Kita kan di dalam provinsi ada namanya MPA, Majelis Pertimbangan Adat. Kita rapat di situ. Nah, ini persoalannya, kasusnya apa kira-kira adat yang kita jatuhkan kepada mereka. Nah, alhamdulillah itu tahun kemarin sudah selesai dilaksanakan. Nah, itulah salah satu contoh tugas dari Debalang Negeri yang kita bentuk. Dan itu berada setiap kabupaten kota. Dan ini merupakan waris dari nenek moyang kita dulu. Setiap desa itu ada namanya Debalang. Jadi kepala desa, ketua lembaga adat itu ada Debalang. Nah, ini tingkat desa ya. Sekarang itu baik ya, untuk kita laksanakan untuk tingkat provinsi. Berarti jenjangnya dinaikin lagi. Dinaikkan lagi. Sekarang ada Debalang di tingkat provinsi. Nah, sebagai contoh, macam mana peran di Bali itu pecanang apa namanya kan? Pecanang. Ya, pecanang. Pecanang namanya. Nanti arahnya ke situ lah. Polisi itu kan, masyarakat. Polisi adat. Nah, itu sudah ada, sudah terbentuk. Walaupun sampai sekarang karena baru kan, baru periode Pak Datu ini, nanti ke depan mungkin kita akan perkaya dengan kerja-kerja baik. Tapi kalau pelatihan tiap tahun ini insya Allah ada pelatihan generasi muda ya untuk. Itu pelatihan apa aja tuh? Pelatihan adat. Pelatihan adat. Ya, setiap tahun kita mengadakan pelatihan dan seminar untuk generasi muda. Nah, contoh ini nanti tanggal 13 itu pramuka akan minta dengan kami, tadi sudah ada SSC oleh Pak Ketua, dia minta supaya diadakan pelatihan adat di pramuka. Nah, sudah kita putuskan tadi yang untuk berangkat ke sana tanggal 13 nanti. Nah, jadi kami siapapun yang minta pada kami untuk pelatihan adat, ya, enggak 1 hari, enggak seminggu, dimanapun kami siap. Tanpa dibayar. Ya. Nah, kami siap. Siapa ya? Demi untuk melestarikan adat melalui Jambi. Oke. Ya. Kalau itu kan mungkin latihan-latihan yang di luar pendidikan formal seperti ya, itu, ya, Pak ya. betul. Nah, Dato' HBA, mungkin memungkinkan nggak pelajaran-pelajaran yang ada di adat Melayu Jambi ini nanti bisa diaplikasikan dan juga diterapkan dalam pendidikan formal yang ada di Jambi? Nah, itu sudah menjadi program kita. Sudah tuh ya? Sudah jadi program. Tapi perlu persiapan materi yang akan diajar di tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ini biasanya masuk ke muatan lokal. Molok ya? Molok ya. Tapi ada daerah-daerah tertentu sudah masuk itu. Seperti sekarang tuh di Merangin. Ya. Merangin itu sudah ada di tingkat SD ya. Diajar anak-anak masalah adat istiadat. Ya. Dan tapi di tempat-tempat tertentu di perguruan tinggi juga banyak mahasiswa melakukan penelitian tentang itu. Artinya beliau sangat menarik juga nih. Nih Pak Hasan ini kebetulan beliau ini termasuk anggota Dewan Pakar Adat Jambi. Dia yang mengasih penjelasan kepada anak tentang adat istiadat. Ada juga ya ketua Dewan Pakarnya sekarang itu Pak Azrai, beliau anggota. Beliau ini merangkap di samping wakil ketua umum juga merangkap Dewan Pakar. Jadi lembaga adat itu sebenarnya lengkapnya. Sama ada halnya, ini saya sampai juga penjelasan juga ini. Dalam rangka pemberian gelar. Gelar adat itu jangan dikatakan itu sekata ketua umum. Prosesnya itu sebenarnya mendengar aspirasi, dibawa ke Majelis Permusyawaratan Adat, MPA namanya. Ya. Itu yang duduk di MPA itu bukan sembarang orang. Mantan-mantan bupati, mantan sekda, mantan tokoh-tokoh Jambi yang duduk di situ. Itu anggotanya cuma 13 orang. Jadi diseleksi orangnya, ini pantas tidak, ini tidak, ini pantas tidak. Setelah itu putus di situ, baru diminta persetujuan ke Dewan Pembina, Pak Gubernur. Itu lembaga-lembaga kami yang ada di lembaga adat. Jadi jangan orang kira, wah itu semuanya ditentukan oleh ketua umum. Oh tidak, kita ini hanya sebagai penjara, eksekutif saja gitu. Ada legislatif kami gitu, yaitu MPA. Kebetulan ketua MPA itu secara ex officio dijabat oleh ketua umum lembaga adat Jambi. Ada wakil ketua, ada sekretaris, ada anggotanya. Nah, misalnya kalau untuk anggota lembaga Majelis Permusyawaratan Adat tuh, misalnya salah satu ada Pak dari Tanjung Jabung itu Pak Usman Ermolan, itu mantan bupati. Ada juga Pak Madel mantan bupati. Ada Abdul Hik mantan bupati. Hebat-hebat kan orangnya duduk di majelis itu. Kemudian mantan sekda provinsi, ada mantan kepala dinas provinsi yang sudah senior gitu. Jadi tidak gampang memutuskan. Segala sesuatu yang menyangkut kebijakan adat itu diputuskan melalui MPA. Begitu. Ini sinkron juga dengan pemberian gelar adat di beberapa hari yang lalu, Pak? Iya, itu sebenarnya bukan sudah melalui proses
melalui Majelis Pemusyawaratan Adat itu. Nah, terakhir Pak Gubernur hanya mengesahkan dari rapat Majelis Pemusyawaratan Adat itu. Ya. Jadi tidak hanya tokoh-tokoh yang ada di Jambi, Pak. Iya, di luar juga. Di luar juga ya. Kita berhak mengasih gelar kepada tokoh-tokoh nasional. Sebab lembaga adat Jambi itu sudah pernah mengasih gelar kepada Pak Ibu Insinyur Soekarno. Sudah pernah. Kemudian Pak SBY zaman saya jadi gubernur. Kemudian terakhir kita banyak itu, Jenderal Faisal Tanjung sudah pernah kita kasih gelar. Kemudian tokoh-tokoh lain, kemarin tuh Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, itu kita kasih gelar kepada. Di samping dia berpikir memperhatikan Jambi, itu penilaian dari majelis juga. Dan tokoh-tokoh anak-anak Jambi yang sudah berkiprah di nasional. Kemudian tokoh-tokoh Jambi yang sudah berbuat banyak untuk Jambi. Itu kita kasih gelar kepada mereka. Oke, selain memberikan gelar, sebenarnya tujuannya apa nih Pak? Ya tujuannya ya penghargaan adat kepada penghargaan mereka. Adat, ya? Ya kepada mereka. Artinya mereka sudah dianggap, istilah orang Jambi ini, pergi tempat balik, pergi tempat bertanya, balik tempat berberita. Jadi dia berhak menegur anak keponakan Jambi. Berhak menyampaikan saran kepada kami sebagai ketua lembaga adat Jambi. Berarti ada amanat tuh ya? Amanat dia. Itu tidak gampang orang yang sudah dapat gelar itu. Pasti sudah melalui sisik siang. Orang itu pantas untuk diberi gelar. Gitu. Jadi memang benar-benar harus dijago amanat ini untuk memberikan tunjuk ajar juga. Iya, betul. Betul. Kepada anak-anak Jambi, terutama anak-anak Jambi kalau misalnya yang didapatkan adalah tokoh nasional di tempat dia berada. Ya nanti selain kalau misalnya banyak sudah berjasa nanti bisa dapat gelar juga. Kan, amin bisa jadi tuh ya. Sebagai penerus juga tuh ya. Generasi penerus. Kalian kan generasi penerus semua ya kan. Iya betul sekali. Oke saya ke Datuk Jamit lagi. Datuk ini masih berkaitan dengan Hari Adat Melayu Jambi yang puncaknya ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 7 nanti itu ya di hari Minggu. Nah menjelang tanggal 7 ini rangkaian-rangkaian acara selain tadi ada lomba kasidah, ada kegiatan-kegiatan apa lagi tuh supaya masyarakat Jambi juga tahu nih bahwa ada kegiatan yang sangat bermanfaat dan ini juga bisa dipublikasikan tuh. Iya. Jadi mulai tanggal 14 Juni kemarin itu sudah dimulai kegiatan memeriahkan Hari Adat yaitu lomba pola air. Oh, olahraga juga tuh ya. Olahraga antar paguyuban Kota Jambi. Tapi Datuk sempat coba polo airnya sama Datuk ABA? Saya kebetulan waktu itu sakit. Sakit. Kalau beliau ikut lomba. Datuk ABA ikut ya? Ya, ikut lomba. Nah, itu tanggal 14 itu. Tanggal 14. Finalnya seminggu kemudian, final. Sudah. Kemudian tanggal 1, ziarah ke makam pejuang Jambi Sultan Taha. Pahlawan Jambi. Pahlawan Jambi. Nah, itu dari Jambi, dari dalam provinsi jumlahnya orang 20 berangkat kemarin di situ. Disambut baik oleh Bupati di situ dan Bupati kita mana? Tebo. Ya? Tebo, maaf ya. Bupati Tebo. Kita adakan acara di situ di makam itu, kemudian menyerahkan paket bantuan kerjasama lembaga adat dengan Basnas Provinsi Jambi. Sebanyak berapa kemarin? 50. Nah, itu tanggal 1. Tadi olahraga udah, sosial juga. Sudah. Tanggal 2 itu pemberian sembako. Yang tanggal 1 itu Raden Matahir juga yang sini. Oh ya, termasuk Raden Matahir. Di Pahlawan Nasional. Pahlawan Nasional juga langsung memberi sembako juga tanggal 1. Nah, tanggal 2 itu pemberian sembako di kota, di lembaga adat sebanyak 450 sembako kepada fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Selanjut dengan lomba pantun dan donor darah. Itu tanggal 2. Jadi memang padat. Nah, selanjutnya tanggal 3 kemarin itu pengukuhan kembali gelar adat dan juga pengukuhan pembina pada Bapak Danrem 042 Gapu. Garuda Putih ya. Ya, Garuda Putih. Nah, hari ini tadi dari pagi itu adalah lomba kesidah tradisional kota. Dan insya Allah nanti tanggal 6 ini ada tambahan. Kita akan ziarah ke makam orang Kayu Hitam. Nah, di Tanjung Jabung Timur ya, di daerah Simpang. Jadi sudah disetujui oleh Pak Ketua Umum. Itu tambahan sebenarnya. Tambahan dan insya Allah nanti
sekitar orang 17 dari lembaga adat Provinsi Jambi akan ke sana. Biasa kalau kita ziarah kan ada acara doa bersama, ya. Dan nanti di situ disambut oleh pemerintah setempat, Kabupaten Tanjung Timur. Nah, kemudian tanggal 7 ini acara puncaknya itu puncak. Apa yang spesial di acara puncak ini tuh? Acara puncak ini selain nanti kita ada nanti pernyataan stistio namanya. Akan dibacakan oleh tokoh kita nanti, mungkin dari wakil MPA, majelis, wakil ketua MPA. Majelis, ya. Akan membacakan stistio. Artinya janji setia kita kepada lembaga adat. Ini seperti ikrar gitu ya? Seperti ikrar. Dan itu setiap tahun akan kita lakukan, istilah itu untuk mengingatkan kalau ada yang lupa, ya kan? Kemudian mungkin kalau ada yang tertidur kita jagokan, ya, bahwa kita punya tradisi untuk supaya adat ini tetap hidup. Kata orang adat itu supaya adat kita ini jangan hilang di telan masa. Kalau di Sumatera nasional kan ada namanya itu dunia Melayu, dunia Islam. Itu sudah ada tuh apanya itu, apa namanya itu, pepatahnya itu takkan hilang Melayu di bumi. Itu kita pertahankan. Kalau orang Jambi bilangnya takkan hilang Melayu di Jambi. Di Jambi. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali. Tuh, kami akan kembali lagi. Pemirsa, usai pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi dan kita sudah berada di sesi terakhir pada perbincangan kita di Dialog Kabar Jambi pada sore hari ini, dan langsung saja kita akan mendengarkan apa saja yang menjadi harapan dari kedua tamu kami hari ini terkait dengan adat Melayu Jambi. Dari Datuk HBA dulu, sebenarnya apa yang diharapkan kepada masyarakat dan juga esensi yang bisa disampaikan melalui Hari Adat Melayu di tahun 2024 ini, Datuk. Baik, terima kasih. Pada kegiatan acara pertama Hari Adat Provinsi Jambi, yang kedua memperingati 50 tahun Lembaga Adat Melayu Jambi. Kami mengharapkan kepada masyarakat Provinsi Jambi agar tahu bahwa keberadaan Lembaga Adat Melayu Jambi ini sebenarnya tidak terlepas dari upaya kita untuk mempertahankan adat istiadat Provinsi Jambi yang pernah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Itu pertama. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur, kemudian para jajaran pemerintah, baik ke tingkat Forkompinda maupun di kabupaten kota dan sampai ke tingkat desa dalam Provinsi Jambi yang ikut partisipasi dalam kegiatan Hari Lembaga Adat dan 50 tahun Lembaga Adat Melayu Jambi. Dan mudah-mudahan Lembaga Adat Melayu Jambi tetap berjalan sebagai yang kita harapkan sampai ke nenek-nenek cucu-cucu kita nanti. Demikian. Amin, amin. Terima kasih Datuk HBA. Selanjutnya Datuk Jamit, silakan, apa yang mau disampaikan? Ya, saya cuma menyampaikan sebuah pantun. Ya. Malam gelap membawa suluh. Elo. Hidup nyalo api pelito. Elo nian. Adat kuat agama teguh. Hidup jaya mati sempurna. Wah, itulah luar tujuan hidup kita. Terima kasih. Ini pantun menutup yang luar biasa. Dan kapan-kapan saya bisa adopsi pantun itu ya. Oh, boleh, boleh. Terima kasih banyak Datuk dari pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini, siang menjelang sore di Kabar Jambi. Pertama kami ucapkan terima kasih Ketua Umum LAM Jambi Provinsi Jambi, Datuk Dr. Andes Hasan Basri Agus MM, yang bergelar Tumenggung Putro Joyo Diningrat. Terima kasih banyak Datuk HBA. Semoga sehat selalu dan juga semoga bisa selalu memberikan inspirasi dan juga pembinaan terutama untuk generasi muda dalam kemajuan dan kelestarian adat Melayu Jambi. Terima kasih banyak Datuk. Dan selanjutnya Wakil Ketua Umum 3 LAM Jambi, Datuk Dr. Andes Haji Hasan Basri Jamit yang memiliki gelar Aryo Perbo Ketayo Alam. Terima kasih banyak Datuk Jamit sudah bergabung bersama kami di TVRI Jambi. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dua tamu kami di Kabar Jambi pada hari ini, dan semoga sebagai generasi muda Provinsi Jambi kita juga patut untuk mempelajari dan juga terus melestarikan adat Melayu Jambi sehingga ini merupakan aset dan juga identitas yang memang tidak boleh tergerus oleh perkembangan zaman. Sebagai penutup saya akan kasih pantun juga, saya tidak mau kalah dengan Datuk Jamit ya. Bersama Datuk HBA minum kopi, Datuk Jamit bawa roti. Kami menemani Anda sampai di sini, sampai ketemu lagi di Kabar Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Tuk.
Mantap juga.